Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang Ya. teman-teman dari media. Ya. Pak Kadis, untuk proses pembangunan zona integritas menuju WBBM itu seperti apa mengaplikasikannya? Nah ini memang syukur alhamdulillah Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Puskesmas Hulu lolos daripada penilaian untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Nah ini alhamdulillah hari ini sudah dicanangkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik, dengan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Nah di dalam tataran implementasi tentu di dalam WBK ini banyak parameter yang dinilai, ada manajemen ASN, ada manajemen SDM, kemudian terkait dengan penata kelolaan dan eviden yang harus bisa dibuktikan, dan juga tanggapan publik yang langsung diambil sampel untuk dimintai pendapatnya, tidak hanya penilaian, tidak hanya oleh dan penilaian ini kan tidak oleh kita, tidak oleh Pemkot, tapi oleh institusi lain. Nah ini mudah-mudahan nanti kita betul-betul bisa menuju WBK ini sesuai dengan harapan kita semua, dan ini satu program yang sangat bagus untuk menunjang kegiatan peningkatan mutu layanan publik, tidak hanya mutu pelayanan terhadap secara pelayanan teknis, tapi juga untuk meningkatkan mutu layanan administratif. Harapannya nanti bisa sampai ke bebas korupsi ini bisa terrealisasi, dan harapan kami, harapan saya di Dinas Kesehatan tentu ini tidak hanya kedepannya tidak hanya urut saja, tapi yang di bawah Dinas Kesehatan kan ada puskesmas dan rumah sakit. Kedepannya juga nanti mudah-mudahan bisa masuk dalam program ini seluruh puskesmas termasuk RSUD Dr. Soekarjo, dan juga harapan kami tentu OPD-nya selaku induk organisasi Dinas Kesehatan juga bisa masuk di dalam program WBK ini, karena ini menjadi sangat penting dalam tugas kita untuk menata ke depan, untuk memberikan pelayanan yang baik dari pelayanan administratif, pelayanan ke eksternal maupun pelayanan ke internal. Dan juga alhamdulillah di Dinas Kesehatan tidak hanya Hulu yang sedang menjalankan program WBK, juga ada 5 puskesmas lain yang juga sedang melaksanakan kegiatan yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan publik, kualitas layanan publik, yaitu 5 puskesmas sedang mengikuti mulai hari kemarin sedang berjalan untuk mengikuti program Puskesmas Juara. Apa yang diharapkan di seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya, khususnya untuk mencapai zona integritas yang benar-benar integritas? Gimana? Nah ini harapan saya ke depan, nanti Puskesmas Hulu setelah nanti pasca menjalankan penilaian, pasca menjalankan nanti merealisasikan daripada fakta integritasnya, kemudian setelah dinilai mungkin nanti cukup memadai, cukup bagus, dan harapan kita memang seperti itu bisa dipertahankan ke depan. Nanti mudah-mudahan Puskesmas Hulu itu bisa menjadi pilot project atau bisa menjadi acuan buat puskesmas lain untuk bisa belajar, yang kebetulan Puskesmas Hulu sudah lebih dulu untuk sampai di WBK ini, dan mudah-mudahan nanti puskesmas lain untuk bisa meniru atau mengimplementasikan apa yang sudah Hulu jalankan, sehingga nanti ikut program atau tidak WBK, tetap konsep daripada WBK itu bisa berjalan di puskesmas lain, dan juga tentu termasuk RSUD Dr. Soekarjo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama A. Jamaludin, jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Dengan adanya zona integritas, saya merasa bangga sebagai salah satu ASN di pemerintah Kota Tasikmalaya, karena sudah merupakan kewajiban untuk seluruh ASN untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Sekali lagi, saya bangga dengan adanya zona integritas di Kota Tasikmalaya. Terakhir,
saran untuk puskesmas biar lebih terintegritas Pak? Bagaimana Pak? Sarannya Pak? Saran saya untuk seluruh puskesmas, kepala puskesmas, kasubag TU-nya dan seluruh jajaran di puskesmas untuk bisa menerima dan bisa beradaptasi dengan seluruh dinamika perubahan yang ada di tataran ASN, termasuk di dalam WBK ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambut baik, kemudian mau mengimplementasikannya, dan yang terpenting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilati Sofiati, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Saya sangat mendukung dengan adanya zona integritas di Kota Tasikmalaya. Semangat, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Hendrawan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, sangat mendukung zona integritas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asep Hendra Hendriana sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Saya mendukung sepenuhnya zona integritas di pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kita bisa, semua bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih SOSMM, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, siap mendukung zona integritas di pemerintahan Kota Tasikmalaya, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kami bisa, masyarakat sehat, Kota Tasikmalaya kuat. semangatnya, spiritnya itu harus betul-betul bisa dipegang teguh. Jadi tidak hanya nanti ke depan, tidak hanya dalam tataran seremonial saja gitu, atau dalam saat penilaian saja, tapi betul-betul bisa dipertahankan, bisa diimplementasikan, dan juga bisa mengedukasi masyarakat serta stakeholder lain. Karena WBK ini bisa berjalan dengan baik, harus didukung oleh seluruh stakeholder, tidak hanya oleh puskesmas saja, dinas kesehatan saja, rumah sakit saja, tapi harus seluruh stakeholder yang memang ada kepentingan di sana, pemangku kepentingan di sana, baik itu OPD dinas kesehatan, di luar OPD, bahkan seluruh media massa, seluruh LSM dan komponen lainnya untuk bisa mendukung zona integritas ini, karena nggak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa betul-betul merealisasikan zona bebas korupsi ini harus didukung oleh semua pihak.